Pemirsa, kita kembali lagi ke Ngopi Sejam, ngobrol pintar seputar ekonomi Jambi bersama Pak Bayu Martanto dan Pak Wahyudin. Tadi Pak Wahyudin tadi sudah menyampaikan beberapa hal tentang data-data pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi ya Pak ya. Kemudian saya mohon izin Pak Bayu, mohon ditanggapi, mungkin ada ya sesuatu yang spesial yang mesti kita tanggapi dari yang disampaikan Pak Wahyudin tadi, dan apa yang bisa kita lakukan dengan data-data yang disampaikan tadi. Nah, tadi kan saya dengar-dengar katanya antara BI dan instansi vertikal sudah ada pembicaraan nih, bagaimana dan apa yang Bapak bisa sampaikan kepada kami untuk jadi masukan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait data yang disampaikan, kita tetap masih optimis ya, karena walaupun kontraksi 1,72% di bulan 2, namun masih lebih baik dibandingkan daerah Sumatera lainnya yang mungkin ada yang lebih tinggi ya, karena tadi posisinya kita kontraksinya rendah ya, nomor 2 rendah. Kemudian dibandingkan kontraksi angka nasional jauh lebih tinggi lagi, angka kontraksi nasional 5,32% kan. Terus kontraksi terjadi juga nggak hanya di kita di Indonesia, tapi juga di negara lain, sebagaimana terjadi di Amerika, Tiongkok, Korea Selatan, kemudian di beberapa negara Eropa. Jadi tone-nya adalah kita harus optimis, mencari peluang bagaimana. Nah, PR berikutnya adalah nanti di triwulan 3, jangan sampai kita terlena. Business as usual, nggak ada sense of crisis, nggak ada sinergi, nggak ada kerjasama satu dengan yang lainnya, atau yang paling utama adalah eksekusi dulu program yang apa kita punya kita selesaikan. Itu yang sense of crisisnya harus kita bangun. Terus juga nggak mementingkan mana nih programnya kita atau programnya dari pemerintah pusat, ya itu yang harus kita inginkan. Itu tadi salah satu kesepakatan yang nanti saya perdalam lagi ya. Tapi globalnya adalah ya, jadi kalau lihat per sektornya, tadi kan masih ada peluang ya, karena tadi pertanian khususnya perkebunan ya. Dan kalau sektor unggulannya perkebunan, khusus lagi komoditasnya adalah kelapa sawit. Kelapa sawit kita masih bagus karena memang betul harga juga yang masih bagus, justru juga terjadi tren yang meningkat ya dibanding triwulan sebelumnya. Ini salah satu kesempatan mendorong perekonomian, dan ini nanti kita bawa juga agar terjaga di triwulan berikutnya gitu. Nah, ini namanya komoditas yang perlu kita perhatikan. Satu lagi, komoditas utama kita adalah karet, namun nasibnya tidak sama dengan kelapa sawit ya. Jadi ini upaya yang perlu kita terus kita dorong dan kita perbaikan ya, karena kalau kita lihat di negara tetangga itu mereka berhasil mengangkat harga karet petani ya, itu dengan harga yang lebih bagus dari kita. Kenapa bisa seperti itu ya? Ini yang harus kita tahu. Dan bahkan mereka juga, walaupun harganya lebih bagus dari kita, mereka masih ada program khusus untuk petani karet ini. Ada insentif khusus. Tadi malam saya baca ada insentif khusus. Sebelumnya kan kita sudah diskusi ya di level provinsi bagaimana menolong petani karet yang harganya kurang bagus ini. Upaya ini harus terus dilanjutkan juga gitu. Karena termasuk salah satu yang terdampak, dan tidak hanya pas pandemi, sebelum pandemi pun sudah mengalami penurunan. Tapi saya tertarik tadi Pak Bayu menyampaikan harga sawit meningkat, harga karet stagnan. Kalau kita mau dalamin sebenarnya, kenapa nih harga sawit bisa meningkat? Karena yang saya tahu sekarang kan konsumsinya kan tidak lokal itu. Karena kita juga tergantung daerah lain pasti kan. Nah, pertanyaan, daerah lain juga mengalami kontraksi ekonomi kan? Mungkin Pak Bayu ada jawabannya? Ya, mungkin kalau kita tahu bersama, turunan produk sawit ini banyak sekali ya. Ratusan, dan kegunaannya macam-macam. Tidak hanya untuk food, tapi juga untuk industri. Nah, mungkin kesimpulan sawit inilah yang mungkin yang mendrive, bahkan bisa melawan harga minyak yang sudah jatuh, batu bara yang jatuh. CPO atau kelapa sawit masih bisa bertahan, karena itu tadi daya gunanya luar biasa, bisa masuk ke semua aspek. Ya, mungkin karena itu harganya naik. Iya, stabil makanya. Setelah orang lagi butuh, iya. Herbal dan obat-obatan. Iya, karena turunannya banyak kan, bisa untuk ke makanan, kemudian makanan olahan, kemudian juga untuk kosmetik, begitu banyak. Lebih menyentuh kepada kebutuhan primer, kebutuhan dasar lebih banyak ketimbang karet tadi. Mungkin salah satu jawaban kita ya. Tapi kalau gitu, kalau kita seandainya memberikan insentif kepada petani karet sekarang, insentif seperti apa tuh seperti dilakukan oleh Malaysia tuh? Nah, itu tadi kalau yang di Malaysia itu dia pertama istilahnya langsung ya, bantuan langsung ya. Karena mereka melihat bahwasanya petani karet ini yang terdampak.
Padahal sebenarnya itu pun lebih bagus harganya dibanding kita dinilai tingkat petani, betapa pedulinya. Tapi sebenarnya kalau dari satu sisi sebenarnya dari sisi ASEAN sudah ada kesepakatan bersama ya untuk mengatur produksi, mengatur supply. Jadi agar harganya nggak terjatuh, ini yang poin yang bagus ya kalau sebenarnya kalau kita sudah sama-sama produsen karet di ASEAN bisa sepakat gitu. Nanti harapannya juga bisa mendongkrak, nggak bisa sendiri kita juga. Indonesia nggak bisa sendiri. Ya, itu makanya saya tadi kan wanti-wantinya karena daerah lain juga terdampak, mereka juga terjadi penurunan kemampuan atau daya beli, gitu kan. Nah ini mungkin berdampak terhadap harga kita besok atau konsumsi dari produksi dari provinsi Jambi terutama gitu loh. Nah, yang upaya berikutnya tadi kita bagaimana kita mencari akar masalahnya harga di tingkat petani begitu rendah. Kalau kita ketahui bersama kan dengan kualitasnya ya ini yang kualitasnya harus kita jaga agar juga si industri ini bisa beli dengan harga yang bagus. Karena kalau kualitasnya kurang asalan ya campur pasir, campur kemudian juga prosesnya juga kurang bagus, akhirnya ya jatuh ke harganya lagi. Tapi saya pikir itu sebelum pandemi COVID pun masalah struktural, masalah strukturalnya harus kita benahi Pak. Iya betul. Nah ini mungkin kita diuntungkan ketika pandemi COVID orang juga nggak tahan lapar kan Pak. Tetap produksi kebutuhan dasar ini tetap harus dipenuhi kan. Terus selanjutnya adalah bagaimana di industrinya tumbuh pemerintahan Pak, dengan cara menggunakan karet ini agar berjalan. Misalnya pembangunan jalan tol Sumatera kenapa nggak menggunakan karet misalnya. Nah sebenarnya sudah ada uji coba dan sebagainya kan. Nah ini yang perlu kita dorong juga pemerintah pusat agar khusus ya kalau nggak nasional di Sumatera lah gitu ya untuk menggunakan karet. Iya, jadi agar permintaannya tumbuh sebagaimana CPO digunakan untuk bahan bakar nabati. Nah ini perlu kita dorong untuk ada kebijakan yang sedikit ekstrim nih ya untuk mendorong diterimanya produk-produk lokal kita di sini yang paling penting itu Pak ya. Nah wabil khusus untuk pemerintah sendiri nih ada kira-kira masukan atau bahkan menurut saya kritik juga boleh. Nah, tadi Pak kami bertemu di instansi vertikal ya ada BPS, kemudian Kanwil CTP, BPKP, OJK, kemudian KPP Pratama, ada BPJS Kesehatan. Kita bahas Pak, karena tadi kan kita lihat pertumbuhan ekonomi kontraksi. Kami khawatir terjadi juga di triwulan 2, triwulan 3, apa yang kita lakukan? Nah, masalahnya apa? Tadi kita sudah sampaikan Kepala BPS. Nah ternyata begitu kita berdalam terjadi kontraksi pengeluaran pemerintah. Padahal kalau di pandemi kita tahu pengeluaran pemerintah juga mengalami kontraksi. Cukup tinggi Pak ya, 18% Pak ya Kepala BPS. Dan itu kan kalau kita lihat di masa pandemi tugasnya pemerintah adalah melawan dari siklus ini, jangan sampai ke dalam lagi kan. Yang countercyclical nah istilahnya bahasa kerennya itu. Ya melalui pengeluaran pemerintah itu satu-satunya jalan Pak, karena itu salah satu obat. Iya, ya termasuk program pemulihan ekonomi, baik yang untuk sektor keuangan maupun non keuangan, kemudian untuk sektor kesehatan dan bantuan sosial, yang sebenarnya kalau anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat semua. Iya, dan kita juga sebenarnya sudah memasukkan anggaran itu untuk 3 bulan ke depan juga sudah siap sebenarnya. Cuman memang dulu tidak bermimpi untuk melaksanakan itu. Kenapa? Kalau bisa COVID-nya jangan terlalu lama gitu dampaknya. Nah, mungkin ini proses belajar bersama Pak. Jadi mungkin dengan triwulan 2 yang kita lihat angkanya ini, kita saling melihat diri kita masing-masing masalahnya di mana. Nah mudah-mudahan ini jangan terlalu lama karena yang awal saya singgung kan krisisnya tadi kan, dan kita nggak lihat oh ini ya program saya, oh itu programnya titipan. Nah, tapi kalau kita all out untuk Jambi lah awalnya, itu Jambi kan otomatis juga nasional juga gitu kan. Iya. Dan nanti kita cukup beruntung Pak karena sampai dengan bulan Agustus ini masih ada hujan gitu kan. Kalau enggak kita udah menghadapi satu lagi bencana di depan mata kita yang tiap tahun terjadi karhutlah gitu kan. Nah alhamdulillah mudah-mudahan jangan ya Pak ya. Nah Pak Wahyudin, saya kembali lagi Pak Wahyudin nih ceritanya Pak Wahyudin. Kira-kira nih, tadi Pak Bayu sudah menyampaikan, ini ancar-ancar ini di triwulan ketiga ini, kalau kita tidak menjaga momentum ini dengan baik sekarang, kemungkinan akan turun lagi. Nah trennya sendiri gimana Pak sekarang Pak? Dan kira-kira harapan Bapak mana yang harus kita dorong ditingkatkan ini? Yang paling mungkin dari data yang Bapak punya tentu. Baik, kalau kita lihat dari, yang pertama dari sisi lapangan usaha dulu Pak. Dari sisi lapangan usaha itu ada paling tidak ada 4 sektor yang harus kita bisa genjot untuk pertumbuhannya.
Karena 4 sektor ini sekitar 65 sampai 70% menguasai ekonomi kita. Gitu. Jadi sumber dari ekonomi kita dari 4 sektor ini sebenarnya. Itu yang pertama sektor pertanian. Oke. Yang kedua sektor perdagangan, Pak. Berapa persen sekarang kontribusi sektor pertanian? Pertanian sekitar 30 sampai 31%. 30-31%. Ya. Perdagangan 16%. Kemudian yang ketiga adalah dari sektor industri. Industri kita sekitar 11%. Yang keempat adalah pertambangan sekitar 10% lebih. Jadi dari 4 sektor ini sudah mencakup sekitar 65 sampai 70% dari ekonomi kita. Jadi sumber PDRB kita itu berasal dari 4 sektor ini. Tapi 3 dari 4 sektor ini sekarang terpuruk sekali nih kan? 2 dari 4 sektor. Oh, 2 dari 4 sektor. Turun. Nah, sektor pertanian tumbuh 1,05%. Sektor industri yang juga sekarang ini sebenarnya tumbuh tapi kecil, 0,30%. Kemudian yang sektor yang kedua yang besar dari perdagangan itu justru turun 2, sekian persen, dan juga sektor pertambangan sekitar 2, lebih persen juga. Nah, keempat sektor ini kalau kita bisa di triwulan berikutnya ini, ketiga ini kita bisa menjadikan positif, itu pengaruhnya 70%, 65 sampai 70%. Oke, gitu. masih ada harapan nih ceritanya ya Pak. Tapi dari tren sendiri, Bapak kan lihat triwulan 1, triwulan 2. Kemudian data-data triwulan 3 kan sudah ada yang masuk nih kurang lebih nih. Kalau kita melihat dari sisi triwulan 1 kita masih positif, Pak. Itu 1,87% ya pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian triwulan kedua turun ini menjadi 1,72%, artinya mengalami kontraksi. Triwulan 3 harapan kita kan harus positif nih. Ya, pertama kita melihat dari perkembangan yang ada sekarang, perdagangan sudah mulai sedikit membaik. Industri juga nanti akan ditopang oleh industri yang dari CPO, itu juga harus bisa meningkat. Apalagi nanti industri karet juga bisa mengalami peningkatan, itu juga akan bisa bertambah lagi gitu. Kemudian yang kedua, transportasi, Pak. Transportasi kan sekarang sudah mulai berkembang nih. Ya, karena tadinya khususnya transportasi udara selama triwulan kedua itu mengalami kontraksi cukup tinggi, 88,1%, Pak. Karena hampir 0 kemarin ya. Ya. Hanya 12% lebih kurang penerbangan yang ada. Jadi 88,1% itu turun, terjun namanya. Oh, terjun bebas nih sekarang. Ini kan sudah mulai nih. Nah, mulai triwulan 3 ini, bulan Juli kita sudah mulai bisa pulang kan, Pak ya. Baik. Jadi bisa mengalami peningkatan. Iya, Itu iya. harapan kita. Kemudian angkutan darat ya juga sudah memang dari triwulan kedua juga sudah mulai meningkat ya. Tetapi ke depan harus terus juga mengalami peningkatan, terutama yang mengalami peningkatan itulah angkutan barang tua. Itu juga baik. Jadi ada 2 nih saya tangkap nih, satu industri, yang kedua tadi transportasi, paling tidak masih ada peluang gitu ya. Baik, coba kita bahas nanti antara 2 ini, antara Pak Wahyudin dan Pak Bayu, akan saya tanyakan lebih dalam lagi kedua sektor tersebut. Tapi pemirsa jangan kemana-mana dulu, kita akan rehat sejenak.